Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Wang Yuan telah berubah menjadi armor tingkat epik, dan mendapatkan banyak kristal spasial. Setelah terakhir kali dia menggunakan perisai jiwa surgawi raksasa itu, semua kristal spasial habis. Dengan perbaikan ini, perisai jiwa surgawi raksasa sekali lagi melotot dengan cahaya tingkat epik, atau lebih tepatnya, itu seharusnya tingkat keabadian, yang akan dicapai setelah memasukkan 7 kristal ruang ke dalam perisai jiwa raksasa. Panen Lin Xin bahkan lebih besar. Jubah Glorious Holy Fierce Praise adalah satu hal, tetapi dia juga mendapatkan Fire Dragon Crystal, staf kelas abadi yang mengambil kekuatan dari kristal naga api, untuk dibawa. Sima Xian tidak memilih peralatan apapun. Feng Linger telah menyatakan bahwa dia telah menyiapkan satu set yang paling cocok untuknya dari rumah lelang besar aliansi. Han Yu dan Zhang Fangfang juga tidak memilih peralatan apapun, dan keduanya memiliki tekad yang kuat. Meskipun mereka tidak mengungkapkannya, semua orang bisa menebak tujuan mereka. Sama seperti Long Hao Shen, mereka mengincar penutup dan pertahanan lengkap yang disebut tahta surgawi. Tidak memilih peralatan apapun dari pusat transaksi pasukan perburuan iblis sama saja dengan membakar perahu mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu luang lagi. Sebagai perbandingan, Yang Wenzhao dan Duan Yi memilih peralatan untuk mereka sendiri setelah banyak keraguan. Di bawah pengaturan Long Hao Shen yang disengaja, Yang Wenzhao memilih sepasang pedang berat tingkat epik untuk miliknya sendiri, sementara Duan Yi memiliki perisai tingkat epik ditambah pedang berat tingkat epik. Peralatan pada keduanya saja menghabiskan lebih dari 6 juta poin kontribusi. Selain peralatan individu, Long Hao Shen juga membeli beberapa perlengkapan tim dan obat-obatan. Di antara mereka ada 2 pil untuk meningkatkan pemahaman domain, untuk digunakan pada langkah ke-9, yaitu untuk Lin Xin dan Sima Xian. Pengaturan asli Bright Glimmer of Hope sudah memiliki 4 domain dari 7, dengan Han Yu selanjutnya mengincar tahta surgawi. Dengan demikian, Hao Shen secara alami menunjukkan lebih banyak pertimbangan kepada Lin Xin dan Sima Xian yang sudah mencapai langkah ke-9. Zhang Fangfang juga mencapai langkah ke-9, tetapi berada dalam situasi yang sama dengan Han Yu, dan mengambil inisiatif untuk menyerah dalam perjuangan mendapatkan obat-obatan. Perlengkapan tim adalah yang paling disukai Long Hao Shen. Disebut domain flash instan, itu adalah kalung yang akan terlihat sangat biasa jika bukan karena kilau oranye yang melambangkan tingkat epik. Itu adalah kalung perak yang terlihat sederhana dengan kristal transparan dengan tampilan kepingan salju, namun memberikan nuansa yang sangat unik. Nama domain flash instan adalah karena peralatan tingkat epik ini, dalam beberapa hal, memiliki kemampuan domain yang terpasang. Pengguna bisa menuangkan kekuatan mental ke dalamnya sehingga Light of Instant Flash akan menempel padanya. Kemudian, pada saat pertempuran, dia akan dapat kapan saja memindahkan sekutunya ke sisinya dalam waktu pertempuran. Light of Instant Flash benar-benar mencapai lingkup domain, dengan kata lain, bahkan jika sekutu itu terjebak di dalam musuh domain, kemampuan teleportasi masih akan bekerja. Tetapi Light of Instant Flash juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kebutuhan akan penerimaan dari pemiliknya agar mereka dapat terhubung. Dengan perlengkapan tim ini ditambahkan ke kekuatan mental yang kuat Long Hao Shen, dia akan dapat mentransfer rekan-rekannya kapan saja, memperkuat posisinya sebagai inti dari tim. Orang dapat mengatakan bahwa perubahan gigi ini telah menyebabkan lompatan kualitatif pada semua kekuatan Bright Glimmer of Hope. Setelah itu akan datang tes persetujuan tahta surgawi di kuil ksatria, serta tes ksatria Yayasan Emas Murni Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pasukan perburuan iblis kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang lahir. Di malam hari, kelompok tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat mereka, dan di pagi yang cerah mereka meninggalkan kota suci bersama para kontestan dari pertemuan agung kuil ini dari sisi kuil ksatria, melanjutkan perjalanan ke jalur gunung penentang naga kuil ksatria. Sementara itu, Union baru sudah beroperasi dengan kecepatan penuh. Li Zhengzi dan Long Tianying tetap berada di kota suci, bertanggung jawab untuk melatih Legiun nomor 1 dan 2 aliansi yang baru. 6 kuil besar sudah memindahkan praktisi mereka dari semua panggilan ke kota suci untuk bersatu. Bahkan bagian dari pembangkit tenaga listrik yang mengambil bagian dalam Great Gathering Kuil tetap berada di belakang. Sebagai 2 legiun awal dari persatuan baru, mereka secara alami mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menjadi eksistensi terkuat. Ini membuktikan, dalam beberapa hal, kebenaran keputusan pembentukan serikat,
dan juga semakin memperkuat kepercayaan rakyat pada entitas baru. Ras Iblis, Modu, Istana Kaisar Iblis. Apa, Long Hao Shen tidak mati? Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu meraih kursinya dengan kuat. Tahta yang diacubit mengeluarkan suara terkekeh, tetapi tidak menunjukkan jejak kerusakan. Tahta ini dikatakan terbuat dari tulang Kaisar Dewa Iblis pertama, menjadi simbol kekuatan Kaisar Dewa Iblis dengan signifikansi tinggi untuk jenis iblis. Di depan Kaisar Dewa Iblis duduk Ahbao yang tenang, rambut hitam kenguannya menutupi bahunya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, penampilannya saat ini jauh lebih mantap. Secara keseluruhan, dia tampak seperti patung, meskipun wajahnya yang tampan jelas menjadi pucat. Mendengar nama Long Hao Shen, matanya yang tenang tiba-tiba menajam, seperti dua sambaran petir yang menyambar istana Kaisar Iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis sedikit menyipitkan matanya. Dalam waktu 5 tahun, sikap Ahbao telah berubah total. Karakternya menjadi jauh lebih tertutup dan sangat pendiam. Tapi tidak ada orang lain selain Kaisar Dewa Iblis yang tahu berapa banyak yang telah dibayar Ahbao dalam 5 tahun ini. Bahkan yang dikenal sebagai Dewa Iblis Berserk, Ananda, tidak dapat dibandingkan dengan kerja keras Ahbao. Menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di dalam tubuhnya mengalir darah murni naga iblis. Selain itu, ketekunan dan ketekunannya yang baru muncul, dan kultivasinya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Berdiri dengan hormat, Komandan Pengawal Kekaisaran Naga Hitam Huang Suo membuat laporan. Ya Yang Mulia, menurut mata-mata kami di Aliansi Kuil, dia tidak hanya tidak mati, tetapi selanjutnya memimpin pasukan pemburu iblisnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar Kuil Aliansi Kuil, dan selanjutnya menjadi juara. Dia menunjukkan kekuatan yang sangat besar dalam pertemuan itu, sudah menguasai domainnya sendiri, Huang Suo melaporkan dengan hormat. Ahbao mendengarkan dengan seluruh perhatiannya, tampak tenang, tetapi tidak menyadari bahwa kedua tangannya mengepal. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, menyatakan dengan tegas, saya secara pribadi telah membunuh Long Hao Shen. Bagaimana dia bisa bangkit? Dengan hatinya yang hancur, bahkan pendeta manusia terkuat yang pernah ada tidak mungkin bisa menghidupkannya kembali. Pasti ada masalah dengan informasinya. Huang Suo, mobilisasi semua mata-mata kita di wilayah manusia. Dapatkan lebih banyak informasi dengan biaya berapapun. Buru-buru. Ya, Yang Mulia, mungkinkah itu jejak palsu yang diluncurkan oleh manusia? Huang Suo bertanya. Itu bukan tidak mungkin. Atau yang lain, mungkinkah ada kesalahan karena saya membunuh Long Hao Shen secara pribadi? Tetapi mengapa manusia melakukan tindakan seperti itu? Mungkinkah mereka masih belum cukup belajar dari pelajaran yang mereka dapatkan lebih dari 4 tahun yang lalu? Ayah kerajaan, tolong izinkan saya melakukan perjalanan ke sisi manusia. Jika Long Hao Shen masih hidup, saya akan membawa kembali mayatnya. Hanya ada satu target kebencian yang sangat besar di hati Ahbao, dan itu adalah Long Hao Shen yang secara pribadi telah menghancurkan kepercayaan dirinya, serta menyebabkan dia kehilangan gadis yang paling dicintainya. Dia juga menciptakan obsesi dalam dirinya bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan semuanya bohong. Jadi dia dengan panik berlatih di tahun-tahun ini, demi bersiap-siap untuk mengambil alih posisi Kaisar Dewa Iblis. Keluar dari pertanyaan, tidak perlu melakukannya juga, Long Hao Shen tentu sudah mati. Huang Suo, undang Dewa Setan Bintang, saya perlu berbicara dengannya. Ya, tanggapan hormat Huang Suo datang dengan cepat. Ahbao bertanya dengan tegas, Ayah kerajaan, saya tidak mengerti, mengapa Anda tidak menghancurkan mayatnya juga pada saat itu, daripada membiarkan rekan satu timnya pergi bersamanya. Dia selalu bingung mengenai hal ini, tidak memahami tindakan Kaisar Dewa Iblis. Saat ini, Kaisar Dewa Iblis memiliki kulit yang agak tidak sedap dipandang, saat dia mendengus dingin, hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya memiliki pandangan saya sendiri, jadi tentu saja ada tujuan di balik apapun yang saya lakukan. Ahbao tidak berbicara lebih jauh, dan menundukkan kepalanya dalam diam. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, statusnya di antara Demon King juga menjadi semakin tinggi. Hal yang sama berlaku untuk generasi yang lalu, ketika mereka menjadi putra mahkota, status mereka di dalam naga iblis akan tumbuh dengan mantap, sampai melampaui Kaisar Dewa Iblis sebelumnya, atau setelah kematian yang terakhir, mereka berhasil menduduki mahkota. Dalam sejarah iblis,
bahkan ada kasus Kaisar Dewa Iblis generasi berikutnya membunuh yang pertama untuk memerintah. Beberapa saat kemudian, Dewa Bintang Iblis Fasago menemani Huang Suo kembali ke istana Kaisar Iblis. "Bos, kamu mencariku." Fasago dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Dewa Iblis, sambil mengirimkan salamnya kepada Ahbao. Ahbao hanya membuat sedikit gerakan sopan, tapi tetap diam, bahkan tidak berdiri. Kaisar Dewa Iblis bertanya, "Kakak ketiga, Huang Suo seharusnya memberitahumu segalanya. Berita datang dari umat manusia tentang kebangkitan Long Hao Shen. Bagaimana Anda melihat masalah ini?" Fasago kehilangan senyum di wajahnya, "Itu hanya rumor. Jangan lupa, bos, Andalah yang secara pribadi membunuh Long Hao Shen. Selanjutnya, setelah dia meninggal, saya langsung pergi untuk memprediksi masa depan ras kita. Meskipun saya hanya menggunakan teknik ramalan yang paling sederhana, saya hanya melihat masa depan yang cerah untuk ras kita. Ancaman sebelumnya sudah benar-benar terhapus. Meskipun saya tidak tahu mengapa umat manusia melakukan hal seperti itu, saya dapat menegaskan bahwa Long Hao Shen telah meninggal pada waktu itu, membawa Austin Griffin itu ke kematian bersamanya. Mendengar konfirmasi Fasago, Kaisar Dewa Iblis sedikit santai, dan mengangguk, "Kalau begitu, itu yang terbaik. Saya hanya takut tentang kasus bahwa manusia akan memiliki beberapa cara luar biasa untuk menghidupkannya kembali." Kali ini, Ahbao tiba-tiba berkata, "Paman ketiga, jika Anda sekali lagi menggunakan teknik ramalan besar, apakah Anda dapat memprediksi kondisi Long Hao Shen?" Kaisar Dewa Iblis mengerutkan alisnya, "Jangan bicara omong kosong Ahbao. Apakah menurut Anda grid profesi dapat digunakan kapan saja? Bukannya Anda tidak tahu berapa lama paman ketiga Anda dalam kondisi lemah setelah menggunakan grid profesi? Baru-baru ini dia pulih." Fasago ragu-ragu sebentar, menggunakan teknik ramalan hebat sekali lagi bukanlah hal yang mustahil, tetapi sebagai hasilnya, kekuatan vitalku mungkin akan berakhir. Juga, saya tidak bisa secara langsung membuat prediksi tentang Long Hao Shen, tetapi hanya tentang masa depan ras kita. Meskipun dia tidak secara langsung menolaknya, itu hanya bisa dianggap sebagai penolakan. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, "Kakak ketiga, jangan dengarkan omong kosong Ahbao. Karena Anda yakin bahwa nasib ras kita telah berubah pada saat itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk prediksi lagi. Hanya saja, kita harus menyelidiki masalah ini, dan mencari tahu apa tujuan akhir manusia." Ahbao menyatakan dengan tegas, "Ayah kerajaan, saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu memiliki firasat bahwa Long Hao Shen benar-benar masih hidup." Tatapan Demon God Emperor menjadi parah, "Cukup. Jangan terlalu beropini. Anda bukan paman ketiga Anda, bagaimana Anda bisa memahami sesuatu dalam firasat?" Ekspresi Ahbao berubah saat dia berhenti memperdebatkan masalah ini. Dengan waktu yang tepat, Huang Suo menyatakan, "Yang mulia, saya akan segera menyelidiki tujuan manusia dan hal-hal pertemuan Agung Kuil." "Ya," Kaisar Dewa Setan mengangguk, lalu menyatakan kepada Dewa Setan Bintang, "Kalau begitu kakak ketiga, kamu bisa kembali." "Ya," Fasago menerima dengan hormat, dan pergi bersama Huang Suo. Kaisar Dewa Iblis perlahan berdiri, menatap Ahbao sekilas, "Kita harus ingat bahwa meskipun ada beberapa keraguan di hatimu, itu tidak berarti bahwa kamu harus mengatakannya. Anda terutama harus menghormati Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang." Ahbao berdiri dan bergabung dengan pihak Kaisar Dewa Iblis, "Ayah kerajaan. Dengan kultivasi Anda, bahkan semua Dewa Iblis lainnya ditambahkan tidak cocok. Kenapa harus?" Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin, "Kamu tidak tahu apa-apa. Saya secara alami akan memberitahu Anda segalanya ketika saya membiarkan Anda berhasil ke posisi Kaisar Dewa Setan. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa untuk Demon King, setiap Demon God adalah makhluk penting, terutama Moon Demon dan Star Demon. Selama kita bertiga berdiri di sisi yang sama, kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi krisis apapun dengan tenang. Baiklah, saya akan pergi ke pengasingan mulai besok dan seterusnya. Urusan Istana Kaisar Iblis akan diserahkan kepada Anda." "Oh, benar, mengenai investigasi tentang Yue, apakah sudah ada berita?" Ahbao menggelengkan kepalanya, "Belum. Dia sudah menghilang beberapa tahun yang lalu, dan tidak membocorkan satu jejak pun. Tetapi saya telah menemukan bahwa beberapa pembuat onar telah meningkat secara bertahap di wilayah iblis kami. Berdasarkan informasi orang dalam,
mereka tampaknya menjadi organisasi yang berkelompok, di tengah-tengah penghematan daya terus-menerus. Namun, mereka sangat terorganisir dengan erat, dan akarnya dalam. Saya masih menyelidiki. Feng Xiu tersenyum acuh tak acuh, hanya beberapa badut yang gelisah. Tidak perlu takut, jangan terlalu memperhatikan masalah ini. Kultivasi Anda adalah hal yang paling utama. Ayah kerajaan Anda tahu tentang kemajuan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Ketika saya keluar dari pengasingan ini, saya akan memberi Anda lebih banyak masalah untuk ditangani. Ayah kerajaanmu menjanjikanmu bahwa ketika kultivasimu akan melampaui Kaisar Bulan, posisi Kaisar Dewa Iblis adalah untukmu. Ekspresi Ah Bao berubah, tapi dia segera menundukkan kepalanya. Kamu berada di musim semimu sekarang, ayah kerajaan. Ras kami masih membutuhkan keunggulan Anda. Feng Xiu dengan tenang mengungkapkan, tidak perlu berpura-pura di depanku. Anda sekarang persis seperti masa lalu saya. Anda mungkin pergi kemudian. Ingat, dalam periode pengasingan ini, Anda tidak boleh mengganggu saya apapun yang datang. Dipahami? Ya, kata Ah Bao, lalu berbalik dan pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Kaisar Dewa Iblis tersenyum dingin, jadi bagaimana dengan hubungan keturunan? Di depan otoritas, semuanya sia-sia. Mencapai titik ini, wajah tampan yang penuh kesucian itu tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan dia tanpa sadar menjadi linglung, ketika dia bergumam, "Nak, apakah kamu benar-benar masih hidup?" Tepat saat Kaisar Dewa Iblis masih bingung apakah Long Hao Shen masih hidup atau tidak, dia sudah memimpin krunya ke markas kuil ksatria di jalur gunung penentang naga. Dengan Dragon Resisting Mountain Pass di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan emosi. Dia akhirnya kembali, tidak hanya untuk bertemu ibunya, tetapi juga bertemu kembali dengan ayahnya setelah waktu yang sangat lama. Sejak tahun itu hingga sekarang, sudah 10 tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Tahun itu, dia secara pribadi menyaksikan ayahnya menggunakan tahta surgawi dari Doom and Slaughter. Sekarang setelah lebih dari 10 tahun telah berlalu, waktu reuni mereka telah tiba, bersamaan dengan waktu untuk mendapatkan persetujuan tahta surgawi. 6 sayap di belakang punggungnya menghilang, Long Hao Shen adalah orang pertama yang mendarat di jalur gunung yang menolak naga. Mungkin karena belasan tahun yang dihabiskan untuk mengenang ayahnya, pada saat kedatangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bersiul ke langit untuk waktu yang lama. Pembangkit tenaga kembali lainnya dari kuil ksatria dan anggota pasukan perburuan iblis Bright Glimmer of Hope sengaja tertinggal. Long Hao Shen saat ini tidak hanya karakter yang menentukan untuk kuil ksatria, tetapi terlebih lagi ketua persatuan. Bahkan jika masih muda, dia telah membuktikan dirinya kepada para ksatria ini dengan kekuatan. Suara mendesis jernih muncul, itu damai, dan memberikan perasaan riang. 6 sayap Long Hao Shen kemudian menghilang saat ia mencapai kota Dragon Resisting Mountain Pass dalam sekejap. Sebelum kedatangan mereka, berita tentang kepulangannya telah tiba di kuil ksatria sejak lama, dan saat ini, para ksatria berpakaian lengkap muncul di dinding kuil ksatria. Menghadapi keturunan Long Hao Shen, mereka semua melakukan penghormatan paling standar untuk menyambut ketua serikat baru mereka. Seorang pria jangkung berdiri di tengah-tengah pintu masuk, tampan dan tegas berwajah dan berbahu lebar, serta memiliki tampilan yang tajam tak tertandingi. Ketika tiba-tiba melihat sosok emas yang tiba-tiba itu, tatapannya menjadi semakin kabur. Hao Shen. Sosok emas yang datang entah dari mana itu terlempar ke dadanya dalam sekejap, saat keduanya saling berpelukan. Ayah, suara Long Hao Shen menggigil, dan memiliki perubahan besar bahkan dalam nada suaranya. Bagi siapapun, ayah mereka, di masa mudanya, adalah idola mereka. Terlebih lagi, pria mana yang menjadi ayah Long Hao Shen? Dia adalah pemilik tahta Divine dari Doom and Slaughter, Divine Knight of Adjudication and Trial, Long Xingyu, dari Knight Temple. Bakat luar biasa asli dari generasinya, dan Retribution Knight yang sangat kuat. Ayahnya selalu menjadi kebanggaan Long Hao Shen. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu membidik dan mengejar bayangan tinggi ayahnya, yang mendorongnya maju. Sebagian besar usahanya ditujukan untuk membuat ayahnya mengakui dirinya sendiri. Bahkan pada hari ini setelah 10 tahun kemudian, ketika bertemu ayahnya, kekaguman masa kecil itu melonjak, saat ketua serikat baru ini meneteskan air mata. Perawakan Long Hao Shen tidak lagi lebih kurus dari ayahnya. Ayah dan anak sama-sama tingginya, keduanya kebanggaan kuil ksatria.
Semua ksatria memberi hormat kepada mereka dengan hormat, serta Long Tianying yang berjauhan. Dengan 3 generasi keluarga panjang menjadi salah satu yang paling berbakat dari kuil ksatria, keluarga panjang ini dapat dianggap sebagai keluarga dengan otoritas paling besar dari kuil ksatria. Meskipun mereka tidak pernah mempermasalahkan hal ini, di hati para ksatria, terutama para ksatria muda, keberadaan mereka adalah idola sejati yang tak tertandingi. Merasakan gelombang emosi Long Haoshen, Long Xingyu, yang tidak lagi mampu menunjukkan perasaan murni seperti putranya, memiliki ekspresi yang sangat kompleks di matanya. Tangannya yang biasanya tak tertandingi bergetar ringan, saat dia terus memanggil nama putranya. Haoshen, oh Haoshen, ayahmu telah mengecewakanmu, aku belum melindungimu dengan baik. Ayah, jangan katakan itu. Aku adalah anakmu, dan tanpa bimbinganmu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Saya sudah dewasa, dan harus mengambil giliran untuk melindungi Anda dan Ibu. Melonggarkan pelukan, ayah dan anak itu saling berhadapan, mata penuh warna emosional. Long Xingyu menarik napas dalam-dalam, membuang air matanya, seolah tiba-tiba membuat tekad. Dia memperhatikan Long Haoshen dengan tatapan tegas dan menyatakan, "Nak, tidak peduli apa yang mungkin terjadi di masa lalu, kamu adalah putra Long Xingyu ini, putra tunggalku. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang ingin menyakitimu harus terlebih dahulu menginjak mayatku." Ini adalah deklarasi kategoris, nyaring dan kuat, seolah-olah itu adalah persuasi. Melihat ayahnya yang berlinang air mata, rambutnya yang setengah memutih, Long Haoshen sekali lagi dibanjiri air mata. Diri emosionalnya itu tidak merasakan rasa sakit yang terselubung dalam kata-kata ayahnya sebelumnya, hanya memikirkan setelah periode singkat belasan tahun yang telah berlalu, ayahnya pada langkah ke-9 kultivasi namun tampak jauh lebih tua. Dia bahkan tidak tampak jauh lebih muda dari kakeknya, meskipun pada kultivasi langkah ke-9-nya, dia seharusnya tidak menua begitu cepat. Jelas, selama bertahun-tahun, ayah ini benar-benar mengalami pengalaman khusus. Mengambil napas dalam-dalam, Long Xingyu nyaris tidak menstabilkan emosinya, membawa senyum tipis di wajahnya, dan tiba-tiba mengetukkan tinju kanannya ke dada kirinya, dengan keras menyatakan, kepala pembantu kuil ksatria menyapa ketua serikat pekerja. Long Haoshen blank, sebelum tiba-tiba menyadari. Identitasnya tidak lagi mengejar ayahnya seperti di tahun-tahun itu, di pelatihan neraka di masa mudanya. Sekarang dia adalah ketua serikat pekerja pertama, yang mampu mewakili seluruh umat manusia, untuk mewakili keseluruhan serikat manusia. Tinju kanannya dengan penuh semangat memukul dadanya mengeluarkan suara bang, dan Long Haoshen tidak lagi berkata apa-apa. Saat ini, semua orang dari Bright Glimmer of Hope serta pusat kekuatan kuil ksatria secara berurutan mendarat di kota. Di bawah kepemimpinan Long Xingyu, jalur gunung penentang naga dengan megahnya menyambut kembalinya para ksatria ini dengan penuh kemenangan. Meskipun pemenang terakhir dari pertemuan agung kuil adalah mereka yang berasal dari pasukan perburuan iblis, secercah harapan, dari 6 kuil besar, pemenang terbesar tidak diragukan lagi adalah kuil ksatria. Serangan kuil penyihir di bawah pimpinan Li Zhengzi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahkan jika Long Haoshen dan rekan-rekannya belum muncul, juara terakhir akan tetap menjadi kuil ksatria yang mengakar. Setelah upacara penyambutan yang megah, Long Haoshen dan ayahnya bertemu dengan Ibu Haoshen. Ketiga anggota keluarganya akhirnya bersatu kembali, setelah lebih dari 10 tahun. Atau lebih tepatnya, itu seharusnya menjadi keluarga dengan 4 orang. Seiring dengan Long Haoshen datang bagian lain yang tak terpisahkan dari hidupnya, yang paling dicintai di hatinya, Chair. Hubungan anak, atau hubungan ayah-anak. Ini menempatkan Haoshen dan Chair setidaknya berusia 21-22 tahun.